Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rohimat Channel. Oke guys, kali ini di Rohimat Channel akan berbeda dari yang kemarin. Mungkin kemarin tentang dunia horor, sekarang tentang dunia patriot, yang dimana kita harus menjadi seorang pemuda yang tangguh untuk bangsa kita. Nah, karena memang sekarang patriot, karena memang kemarin itu guys, bertepatan tanggal 28 Oktober. Yang semua kita tahu bahwasanya setiap setahun sekali kita merayakan atau kita mengekspresikan diri dengan secara kita masing-masing, yaitu yang kita sebut Sumpah Pemuda 2. Nah, dari namanya aja kita sebagai pemuda atau pemudi di Indonesia, kita harus mempunyai jiwa patriot dan jiwa kesosialan untuk negara kita. Nah, jadi makanya sekarang di Rohimat Channel akan membahas apa itu sih Sumpah Pemuda. Mungkin semua kita sudah belajar di sekolah dasar, yaitu di ilmu pengetahuan sosial. Kita disuruh belajar oleh guru kita untuk mengetahui tentang isi makna Sumpah Pemuda 2. Dan mungkin karena sudah lama di sekolah dasar, ataupun kita lupa, ataupun kita belum paham apa sih itu makna dari Sumpah Pemuda 2. Nah, kali ini dari Rohimat Channel akan membahas tentang Sumpah Pemuda 2. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini ke media sosial kalian supaya para pemuda-pemudi di Indonesia tahu tentang makna Sumpah Pemuda 2. Kita harus mengambil poin-poin positif dari Sumpah Pemuda 2 ini, karena memang ada poin-poin positif yang harus kita ambil untuk dilakukan sehari-hari supaya kita menjadi patriot, pemuda-pemudi di negara kita Indonesia, supaya menjadi satu. Oke guys, nah makanya saya sebelum itu, apa sih makna dari Sumpah Pemuda 2 ini? Makna dalam Sumpah Pemuda ini memiliki arti yang sangat mendalam bagi sejarah bangsa Indonesia, karena memang dalam sejarah dalam isi dari makna Sumpah Pemuda ini sangat dalam untuk kita kaji lagi. Nah, dalam isi Sumpah Pemuda ini, yaitu dicetuskan pada 28 Oktober 1928. Nah, jadi pada waktu itu Sumpah Pemuda 2 ini dicetuskan dalam tanggal tersebut. Nah, dalam ikrarnya itu adalah bertanah air satu dan berbangsa satu, dan tidak lupa lagi berbahasa satu, Indonesia. Nah, ternyata gengs, sebelum Sumpah Pemuda ini ada yang pernah dilakukan pada 2 tahun sebelumnya, yaitu yang kita sebut bisa dinamakan Sumpah Pemuda 1. Jadi sebelum Sumpah Pemuda 2 ini pernah dilakukan sebelum 2 tahun sebelumnya, yaitu Sumpah Pemuda 1, yaitu yang dilakukan tanggal 30 April dan sampai tanggal 20 Mei 1926, yang letaknya pada waktu itu dilakukan di Batavia yang sekarang jadi Jakarta. Dan memang sebelum itu pada tahun Sumpah Pemuda ini kan 1928. Nah, sebelum 1928 dilakukan, yaitu yang kita namakan Sumpah Pemuda 1, yaitu pada tahun 1926. Dan akhirnya terbentuklah Sumpah Pemuda 1. Namun yang sayangnya lagi, Kongres Pemuda 1 ini telah gagal dilakukan karena memang tanpa mereka itu tidak puas dengan hasilnya. Jadi masih ada perbedaan pandangan setelah itu. Nah, setelah tanpa hasil, akhirnya digelar lagi pertemuan demi menemukan satu pemikiran. Maka setelah ada perundingan untuk demi melakukan satu pemikiran, akhirnya terbentuklah Sumpah Pemuda 2 yang akan diselenggarakan di Batavia. Nah, dalam Sumpah Pemuda 2 ini yang kita tahu selalu diperingati tanggal 28 Oktober. Peringatan ini mengacu pada 3 ikrar yang kita ketahui yang dicetuskan dalam Kongres Sumpah Pemuda 2 tersebut, yang letaknya pada waktu itu di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Yang kita tidak lupa lagi tanggal 28 tahun 1928. Nah, yang ternyata di dalam Sumpah Pemuda ini ada fakta-fakta unik yang kita harus bahas nih. Ada juga poin-poin dari dalam Kongres Pemuda 2 ini digelar, dan tujuannya itu adalah yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia. Dan yang kedua adalah membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang ketiga adalah memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Jadi itu adalah poin isi dari Sumpah Pemuda 2. Setelah melalui rangkaian Kongres selama 2 tahun, maka pada hari Minggu bertepatan tanggal 28 Oktober 1928,
para peserta Kongres Pemuda II bersepakatan merumuskan 3 janji dalam permusyawaratan Pemuda II, Sumpah Pemuda II tersebut. Jadi ada ikrar janji, yaitu 3 ikrar janji yang disepakati dalam Sumpah Pemuda II. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dan yang kedua adalah kami putra-putri Indonesia mengaku kebangsaan yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Dan itu adalah salah satu ikrar 3 janji yang dalam permusyawaratan Sumpah Pemuda II. Dalam ikrar tersebut memang ada poin-poin yang sangat positif untuk kita semua bagi para kalangan pemuda Indonesia. Dan kita harus paham nih tentang Sumpah Pemuda tersebut. Nih, saya ketika membacanya itu ada beberapa fakta unik yang harus dibahas di dalam channel saya nih. Yang khususnya sih tentang Kongres Sumpah Pemuda II tersebut. Ada fakta-fakta unik yang harus dibahas. Yang fakta unik yang pertama adalah rapat pertama kali digelar di Lapangan Banteng. Kongres Pemuda II hari pertama, yakni hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928, dilangsungkan atau digelar di Lapangan Banteng, yang mungkin sekarang ini termasuk wilayah Jakarta Pusat, yang pada waktu itu yang tepatnya di gedung IGB. Kongres ini digelar selama 2 hari dengan 3 kali rapat yang dilaksanakan 3 tempat yang berbeda. Dan yang kedua, poin-poin yang fakta unik dalam Kongres Pemuda II adalah diikrarkan di rumah orang Tionghoa. Peranan anak-anak muda yang khususnya keturunan Tionghoa cukup besar dalam Kongres Pemuda II tersebut. Bahkan yang uniknya lagi, gedung yang dibacakan dalam Kongres Pemuda ini adalah merupakan asrama pelajar yang konon katanya milik keturunan Tionghoa yang bernama Sie Kok Riang. Dan gedungnya ini yang terletak di Jalan Keramat Raya 106 yang letaknya di Jakarta Pusat. Dan sampai sekarang kini diabadikan menjadi Museum Sumpah Pemuda II. Dan yang ketiga dalam fakta unik dalam Sumpah Pemuda II ini adalah pesertanya dari bagian barat dan timur dari berbagai wilayah Indonesia. Jadi semuanya terkumpul ketika mengikrarkan Sumpah Pemuda II. Kongres Sumpah Pemuda II ini yang kita ketahui yang dilakukan di Batavia, yang dihadiri oleh beberapa organisasi dari seluruh Indonesia. Yang kita ketahui dari bagian barat sampai bagian timur semuanya hadir di Batavia ketika Sumpah Pemuda II. Di antaranya ada Muhammad Yamin, beliau yang berasal dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat. Lalu ada juga Johannes Leimin yang beliau berasal dari bagian timur. Beliau ini kelahiran Ambon, yaitu Maluku Utara. Ada pula Raden Katja Sungkana, beliau berasal dari Madura. Dan Cornelis Lavrad Senduk, beliau mewakili dari pemuda Indonesia berasal dari organisasi pemuda Sulawesi. Jadi semuanya dari bagian barat dan bagian timur Indonesia semua terkumpul di Batavia. Wow, ini sangat menarik untuk kita bahas. Nah, pada tahun itu kita bisa bayangkan, gengs, dengan transportasi yang adanya pada waktu itu yang masih belum secanggih dan semudah sekarang yang kita bayangkan. Para pemuda dan pemudi dalam organisasi tersebut yang dari bagian timur harus menempuh ke Batavia dengan kendaraan seadanya pada waktu itu. Wow, mereka ini dengan gigihnya demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Kita harus tepuk tangan sama mereka nih. Dan kita harus mengapresiasi kepada mereka yang telah mendirikan Sumpah Pemuda II. Makanya ketika Sumpah Pemuda II, kita harus berupaya dan harus berekspresi dengan secara kita, yaitu dengan kebangsaan, dengan jiwa bangsa kita Indonesia. Dan yang keempat, yang fakta unik dalam sejarah Kongres Pemuda II ini adalah lagu Indonesia Raya yang pertama kali dinyanyikan atau dilagukan dalam Kongres Pemuda II, yaitu di Batavia pada 20 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Yang pada saat itu yang memainkan musik adalah Wage Rudolf Supratman.
memainkan lagu ciptaannya itu di depan peserta para kongres dengan gesekan biolanya. Dan ini ada satu gambar biografi beliau. Beliau yang pertama, yang memainkan musiknya dengan alunan biolanya untuk khusus para peserta kongres pada saat itu. Wow, ini sangat menarik untuk kita bahas. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya, yang kelak nih akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Yang kita tahu sekarang Indonesia Raya adalah salah satu lagu kebangsaan negara kita. Mereka nih para hadirin meminta bahwasanya lagu Indonesia Raya meminta untuk dinyanyikan setelah melalui diskusi. Dan akhirnya lagu-lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan pada lirik pada lagu tersebut. Memang pada saat itu demi keamanan, karena Kongres Sumpah Pemuda II ini memang diawasi oleh aparat kolonial Hindia Belanda. Wow, jadi para peserta meminta dinyanyikan lagu tersebut setelah melalui diskusi, dan setelah itu akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan, tetapi ada satu syarat. Lagu tersebut ada sedikit perubahan nih gengs, karena memang pada saat itu kolonial Hindia Belanda yang telah mengawasi dalam Kongres Pemuda II. Nih yang fakta uniknya adalah kata merdeka dalam lirik lagu tersebut dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali yang menyanyikan atau yang melantunkan lagu Indonesia Raya adalah Dolly Salim, yang tidak lain adalah putri kesayangan dari Haji Agus Salim. Wow, kita sebagai para pemuda-pemudi bangsa milenial yang sekarang, kita harus tahu nih sejarah tentang Indonesia, gengs. Karena memang kita harus berupaya, kita harus mengetahui bahwasanya Indonesia ini bukan negara yang langsung menjadi, tapi negara yang terus bertahap-tahap demi mewujudkan bangsa Indonesia. Makanya sekarang kita harus bangkit dan kita harus satukan persatuan kita untuk mewujudkan Indonesia maju. Nah, yang tadi saya sebutkan semuanya dalam Kongres Pemuda ini ada nilai-nilai positif, gengs, untuk kita mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mungkin bisa dapat diterapkan dalam kehidupan kita ataupun sehari-hari kita seterusnya. Pertama yang saya rangkum adalah patriotisme. Nilai patriotisme ini harus selalu ada dalam jiwa kita, supaya ketika kita menghadapi masalah dalam negara ini, kita harus siap dan kita harus bisa mewujudkan Indonesia maju. Dan yang kedua adalah gotong royong. Nah, dalam Kongres Pemuda II ini ada nilai positifnya, yaitu gotong royong. Ketika teman kita kesusahan atau tetangga kita kesusahan, kita harus mewujudkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang dalam positifnya dalam Kongres Pemuda ini adalah mereka selalu gotong royong. Yang kita ketahui tadi, pemuda-pemudi di seluruh barat sampai timur mereka bersatu, tapi yang kita bayangkan adalah bagaimana caranya mereka harus bersatu di Batavia atau yang kita sebut Jakarta. Karena memang kendaraan pada waktu itu yang kita ketahui fasilitasnya tidak nyaman, tidak secanggih yang sekarang, gengs. Yang kita bayangkan aja zaman dulu belum ada kendaraan yang secanggih yang sekarang. Nah, dalam ilmu tadi kita harus ambil positifnya, yaitu dalam gotong royong. Bagaimana cara kita untuk menempuh bisa bersama dan kita bisa mengukuhkan dalam kehidupan kita, khususnya negara kita. Dan musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat ini yang saya rangkum dalam Kongres Pemuda II tersebut, ada musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau misalkan ada masalah, ada hal-hal yang membuat kita bingung atau membuat kita bertanya-tanya, kita harus musyawarah mufakat. Karena kita memang dulu juga pernah diajarkan tentang musyawarah, tentang mufakat, untuk bisa mewujudkan satu sama lain untuk menjadi satu. Dan kesatuan. Nah, ini adalah nilai-nilai positif yang saya ambil adalah kesatuan. Dimana memang negara kita ini berbeda-beda dari suku, bangsa, dan agama. Kita harus menjadi satu, kita harus mewujudkan bahwasanya bangsa kita harus lebih dari bangsa lain. Karena memang kita ini mempunyai negara yang berbeda-beda dari dalam suku, agama, dan bangsa.
suku, budaya, dan agama. Nah, kita harus bisa mewujudkan semuanya bagaimana caranya untuk bisa bersatu. Kita tidak boleh memandang bahwasanya hal-hal yang buruk dalam orang lain. Kita harus bisa menjadi kesatuan. Kita harus bisa mewujudkan kesatuan dalam diri kita terlebih dahulu, khususnya untuk negara kita. Dan yang saya ambil lagi yaitu kerukunan. Nah, kerukunan ini ya kita tahu kerukunan ini kita harus menjadi warga negara yang rukun, dan bahkan bukan untuk negara, untuk diri kita juga kita harus menjadi rukun. Untuk tetangga kita, untuk saudara kita, untuk semua teman kita dan sahabat kita, semua harus menjadi kerukunan. Nah, dalam pemuda kongres positif, dalam positifnya itu adalah dalam kutipan Kongres Pemuda 2 ini, yaitu adalah kerukunan. Mereka selalu menjalinkan kerukunan dan mereka berupaya untuk mewujudkan Indonesia rukun dan Indonesia bersatu. Dan yang lainnya kerjasama, cinta damai, dan tanggung jawab. Itu hal-hal yang positif yang kita harus lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, makanya ketika kita mempunyai sejarah atau kita mempunyai cerita atau yang masa lalu, itu adalah sebenarnya ilmu untuk kita masa depan, karena mereka ini mewujudkan Indonesia bersatu atau mewujudkan Sumpah Pemuda 2 ini, mereka ini tidak gampang. Mereka ini harus bercucuran tenaga, keringat, dan pikiran. Mereka harus bisa mewujudkan untuk generasi-generasi selanjutnya. Makanya kita jadi pemuda milenial, kita harus mewujudkan satu keyakinan atau satu ketangguhan untuk Indonesia maju. Bahkan dalam diri kita juga kita harus mewujudkan bahwasannya kita harus bisa bersatu, kita harus bisa seperti mereka. Tapi mungkin beda caranya. Kalau misalkan kita sendiri harus bisa mewujudkannya, itu adalah bagaimana caranya kita harus bisa tanam dalam kita ini. Pertama adalah kesatuan dan cinta damai. Dalam diri kita harus tanam. Baru kita amalkan kepada orang lain. Nah, mungkin saya katakan lagi, ini adalah inspirasi untuk bangsa kita, untuk pemuda-pemudi Indonesia. Makanya setiap setahun sekali pada tanggal 28 Oktober kita harus bisa mewujudkan impian mereka yang telah mendirikan Kongres Pemuda 2. Mereka berupaya untuk bisa menjadi satu. Nah, sekarang kita yang harus lakukannya harus bagaimana nih, tergantung kita masing-masing. Oke gengs, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Yang mungkin ini adalah ilmu sedikit sejarah tentang Indonesia. Kita harus ambil positifnya, jangan ambil buruknya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini ke media sosial kalian, supaya para pemuda-pemudi harus bangkit menjadi Indonesia maju. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, karena di Rohimat Channel akan bergantian di next time.